sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh BSSN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman siber. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada keamanan siber. Presiden RI Joko Widodo pada 19 Mei 2017 telah menandatangani Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Perpres nomor 133 tahun 2017. Tugas BSSN. BSSN memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Sejalan dengan visi Presiden, Badan Siber dan Sandi Negara hadir untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Program strategis meliputi teknologi, pengembangan kapasitas SDM, organisasi, kerjasama, dan regulasi. Kegiatan BSSN, layanan aduan siber, BIMTEK Index kami, sertifikat elektronik, Honeynet Project, GovCisor, Klik BSSN, pendidikan dan pelatihan siber dan sandi. Kerjasama. Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, BSSN telah melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. BSSN telah melaksanakan MOU dan PKS dengan kementerian, lembaga, BUMN, Pemda maupun universitas di Indonesia, serta MOU dan LOI maupun Joint Agreement dengan negara-negara lain. Organisasi. BSSN saat ini dipimpin oleh kepala yang didampingi wakil kepala, serta dibantu oleh seorang sestama dan 4 deputi, yakni Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Proteksi, Deputi Penanggulangan dan Pemulihan, dan Deputi Pemantauan dan Pengendalian. Capaian BSSN. Indeks GCI. Peningkatan Indeks Keamanan Siber Indonesia dalam Global Cyber Security Index menjadi peringkat ke-41 dunia pada tahun 2018, peringkat ke-9 di Asia Pasifik, dan peringkat ke-4 di ASEAN. Sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE berjumlah 62.183 telah dimanfaatkan oleh 187 instansi. Dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan selama 2019 sekitar 37.000 sertifikat. Selamat datang, Mbak. Halo, Pak. Selamat datang di BSSN. Terima kasih, Pak. Monggo, Mbak. Oke, baik. Mari, Mbak.
Terima kasih Pak. Ruangan Bapak. Nggih. Oke. Jadi sudah di sini sejak tahun lalu ya Pak? Iya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Lucia Saharwi dalam Tokoh Kita yang kali ini kita akan berbincang bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan, Bapak Hinsa Siburian. Selamat malam Pak Hinsa. Selamat malam Mbak Lucia. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Kabar Sehat-sehat baik ya? dan sehat. Dan selamat datang di Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Dan juga selamat malam untuk Bapak Ibu pemirsa setia JEK TV dimanapun berada. Ya, terima kasih sudah mengundang kami hadir di sini Pak. Pak mungkin bisa cerita sebelum bertugas di BSSN ini, bisa cerita riwayat penugasan sebelumnya bagaimana Pak? Iya Mbak, saya ini sebenarnya adalah seorang pensiunan dari TNI, ya. Penugasan pertama saya adalah di Kopassus setelah saya lulus dari Akademi Militer pada tahun 1986. Dan sebagai perwira Kopassus ketika itu saya ditugaskan di Satuan Anti Teror Den 81 Kopassus. Hampir lebih kurang 17 tahun saya bertugas di pasukan khusus ini. Tentu ya waktu yang cukup lama, dan itulah membentuk sebenarnya profesionalisme dan jati diri saya. Sangat besar pengaruhnya di Kopassus. Kemudian di Kopassus saya mengalami berbagai penugasan, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika itu kita masih harus bertugas ke Timor Timur. Saya ada 4 kali ke Timor Timur. Kemudian tugas operasi ke Papua itu ada 4 kali. Dan tugas-tugas lain. Kemudian setelah dari Kopassus saya bertugas di Kostrad sebagai asisten operasi Pangkostrat ketika itu. Selanjutnya Komandan Korem di Lampung. Setelah itu sebagai Direktur Latihan Kodiklat TNI dan menjadi Kasdam 17 Cendrawasih. Selanjutnya menjadi asisten operasi Kasat. Setelah itu menjadi Komandan Pusat Kejahatan Infanteri di Bandung. Pada tahun 2015 saya ditunjuk sebagai Pangdam 17 Cendrawasih, dan terakhir tugas saya di Angkatan Darat adalah sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 2017. Nah, pada tanggal 21 Mei 2019 dalam suasana pensiun, ya, saya ditunjuk dan dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara oleh Bapak Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Wow, ini luar biasa nih cerita Bapak ya. Banyak sekali ya pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai selama ini. Dan semuanya itu diawali dengan lulusan terbaik Adi Makayasa. Ini gimana ceritanya Pak? Jadi Adi Makayasa itu adalah penghargaan kepada perwira lulusan Akmil yang terbaik. Untuk mendapatkan itu sebenarnya saya ketika itu juga tidak berpikir akan mendapatkan itu. Yang mana untuk penilaian itu kan mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ini diakumulasi semua ini. Sehingga muncul nilai itu dan muncul ranking 1 itu. Dan itulah yang mendapatkan penghargaan Adi Makayasa tersebut. Jadi sebelumnya tidak mengira begitu Pak? Tidak, yang penting ketika itu ya saya belajar, berlatih saja dengan sebaik-baiknya, ya do the best lah, kira-kira begitu prinsipnya di Akmil itu. Selalu itu, perwira itu selalu didoktrin, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tentu yang terbaik kita ya, itu pun relatif juga ya, dengan yang lain gitu. Tapi harus ada semangat lakukan yang terbaik.
Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh ya Pak ya untuk perwira-perwira sekarang ini ya, bahwa ya tidak harus melihat prestasi tapi yang penting adalah melakukan yang terbaik begitu ya Pak ya. Penilaian nanti itu biarlah yang penilaian nanti ya pasti akan menyusul begitu Pak ya. Iya. Acara ini dipersembahkan oleh Cara melaporkan konten hoax ke BSSN. Apabila menemukan berita ataupun foto hoax di dunia maya, sebaiknya kita laporkan kepada pihak terkait, salah satunya BSSN. Kita bisa melaporkan melalui email ke bantuan70@bssn.go.id. Pengguna yang melapor diharapkan untuk melampirkan bukti foto atau capture konten yang dilaporkan. Atau bisa melalui media sosial BSSN, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Ayo, berantas hoax dan jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar